Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js. Kita lanjut di proyek aplikasi restoran bagian yang ke-52 yaitu tambah user. Kita langsung ke materinya. Kita akan membuat modal. Waktu kita klik tambah ini maka akan muncul modal. Jadi waktu kita klik tambah dia akan muncul modal. Kita langsung ke VS Code-nya saja. Di dalam user.js ini kita akan tambahkan sebuah function di dalam ini. Jadi di dalam input ini kita akan berikan dia on click, kemudian sama dengan kita kasih kurung kurawal. Di dalam sini kita akan buat arrow function, kemudian kita akan menjalankan dari dalam arrow function ini kita akan buat sebuah function tambah seperti ini. Jadi akan menjalankan function tambah, kemudian kita akan buat function tambahnya di dalam sini. Function namanya adalah tambah, kemudian parameternya bisa kita hapus, kemudian di dalam sini kita kasih alert, kita kasih petik-petik tambah. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browser. Kalau kita klik tambah maka dia akan muncul alert tambah ini. Jadi ini fungsinya sudah bisa jalan. Sekarang kita akan arahkan ke dalam modal. Seperti di dalam menu dari orders ini kita sudah membuat contoh modal. Jadi contoh modal ini kita sudah dapatkan, yaitu kita akan lakukan proses import modal di dalam sini. Jadi modal, React modal, kita kontrol copy. Kemudian kita kembali lagi ke user.js, kita taruh di dalam sini. Kemudian kita akan buat modal kita taruh saja di dalam sini, yaitu modal open, kemudian modal close. Di dalam modal open, modal close ini kita bisa meletakkan seperti contoh di dalam order.js ini. Ini untuk menampilkannya kita menggunakan set useState. Jadi mopen dan set mopen false sama true. Kita copy, kemudian kita kembali lagi ke user. Ini kita akan taruh di dalam sini. Jadi ada useState. useState ini bisa kita tambahkan di dalam sini useState. Ini. Jadi kondisinya ini akan menjadi true atau false. Kalau di dalam sini ini kita bisa set mopen, ini kita isi dengan true. Jadi kalau ininya kita panggil modalnya, maka dia modalnya ini akan tampil menjadi true. Kemudian kita kembali lagi ke order. Contohnya di dalam sini kita kembali lagi ke modal. Di dalam modal di sini ada is open, kemudian on request close, kemudian on after, kemudian ini untuk pengisian form. Kita akan kopikan saja yang ada di dalam sini. Ini kita akan copy, kita letakkan di dalam modal open ini. Jadi di dalam modal open ini kita bisa letakkan isinya ini. Kemudian kita klik kanan, kita ke format dokumen supaya rapi. Modal mopen, on request, false, kemudian ini isi dari form. Ini sih dari form. Sementara kita komen dulu, kemudian kita dapatkan ini di dalam antara modal open sama ini modal close. Kita lihat di dalam order ini diletakkan sebuah form. Jadi formnya itu ada di dalam div ini. Kita akan coba dulu membuat row dulu. Kita tambahkan di dalam sini dot row, kemudian kita buat div. Di dalam div kita isi dengan H2, kita isi input data user. Kita Ctrl S, kemudian kita akan coba lakukan ini. Jadi kita kembali lagi ke browser, kita akan tes. Nah ini input data user, kita klik di luar, otomatis dia akan close. Ini kita sudah bisa menjalankan modalnya.
Berikutnya adalah kita akan isikan form-form yang diperlukan untuk modal ini. Kita kembali lagi ke VS Code. Jadi di dalam ini kita bisa tambahkan lagi sebuah row lagi. Di dalam .row ini kita buat div lagi untuk meletakkan sebuah form open, form close, atau kita bisa copy dari tempat yang lain untuk formnya. Kita akan kopikan saja dari kategori untuk formnya. Form, kita akan copy form ini. Jadi kita akan copy form ini sampai form close. Jadi mulai form open sampai form close kita akan copy saja. Kita taruh di dalam user. Jadi kita buat form open, form close dalam sini. Kita Ctrl V. Di dalam sini ada input data user, kemudian on submit, handle submit. Ini adalah simpan. Nanti kita akan buat sebuah function simpan. HTML kategori ini kita akan isi sesuai dengan yang ada di Postman sini. Sesuai yang ada di Postman. Email, password, kemudian level, kemudian relasi-relasi ini nanti kita isi saja dari dalam. Jadi cukup 3 saja, email, password, kemudian level. Jadi cukup kita 3 kolom saja. Yang pertama adalah di dalam sini class name. Ini kita isi dengan email, kemudian ini email, kemudian type-nya di dalam sini adalah email, name-nya di dalam sini adalah email. Kemudian placeholder di dalam sini adalah email, kemudian kita isi email, tulis di dalam sini email harus diisi. Kemudian berikutnya adalah password. Password di dalam sini kita isi dengan password, kemudian type-nya di dalam sini adalah password. Kemudian name-nya adalah password. Placeholder adalah password. Berikutnya kita akan buat lagi bagian yang ketiga dari ini, yaitu select option. Kita akan buat select, kemudian ini di dalam sini kita akan buat option. Option value-nya adalah kita isi dengan admin. Di dalam sini kita isi admin, kemudian shift alt. Value berikutnya adalah kasir. Di dalam sini juga kita isi kasir. Kemudian value berikutnya adalah koki. Ini juga koki. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan kopikan dia karena dia menggunakan React Hook Form. Kita akan ambil saja dari dalam kategori ini. Kita akan ambil use form, dia menggunakan React Hook Form. Kita akan copy, kita taruh di dalam user di dalam sini. Kemudian kita juga akan copy lagi dari kategori untuk handle submit dan registernya. Kita akan copy, kita taruh di bawahnya ini register, kemudian handle submit, reset, kemudian error, kita ke set value yang tidak kita pakai sementara kita akan hapus dulu. Nanti kalau mau kita pakai bisa kita panggil lagi. Kemudian kita buat sebuah function simpan. Function simpan. Ini parameternya kita hilangkan dulu, kita isi dengan alat, kemudian kita isi petik-petik simpan. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil dari yang kita buat. Nah, email, password, ini admin, koki. Ini kita akan rapikan lagi untuk formnya ini. Di dalam row ini kita akan ambil, kita mulai dari div class
name ini kita akan cut dulu, cut sampai ke dalam sini. Kita Ctrl X. Jadi di dalam sini ada row kemudian div, ini kita akan paste di bawahnya sini. Jadi arrow-nya supaya jelas, coba kita rapikan dulu. Klik kanan kemudian format dokumen. Nah, ini modal open. Di dalam sini ada row yang pertama ini digunakan untuk input data user, kemudian row yang kedua ini dipakai untuk form. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam browsernya ini. Kemudian kita bisa atur margin dari dalam sini, ini input data user, kita bisa set marginnya supaya dia lebih rapi. Kemudian jarak antara ini juga kita belum memberikan sebuah CSS di dalam select optionnya ini. Kita kembali lagi, kita akan atur, kita tambah sebuah CSS di dalam sini yaitu class name, kemudian kita kasih form control. Kemudian berikutnya adalah kita akan kopikan juga label dari dalam sini, Ctrl C. Kita tambahkan label di bawahnya ini, kita isi dengan posisi, kemudian ini kita isi dengan posisi. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browser untuk melihat. Nah, ini sudah sedikit rapi. Kemudian kita akan berikan margin left untuk input data user dan ini. Kita kembali lagi. Yang input data user dulu kita akan atur input data user, kita isi dengan class name, kemudian kita isi dengan margin left, kita isi dengan 2. Kita Ctrl S, kita lihat dulu hasilnya. Ini sudah bergeser. Kemudian berikutnya yang bagian bawah ini juga kita akan isi dengan class name, kemudian kita isi dengan margin left sama dengan 2. Kita bisa atur. Nah, ini sudah pas. Kemudian kita akan atur supaya dia bisa penuh ke sebelah kanan. Jadi kita atur supaya ini bisa bergeser ke sebelah kanan. Kita akan tambahkan call, kemudian kita Ctrl S. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita sudah dapatkan ini, kemudian ini password, kemudian ini posisinya. Apakah dia kasir, koki, atau admin. Jadi kita sudah bisa dapatkan ini sesuai dengan yang ada di dalam sini. Langkah berikutnya adalah kita akan ambil data dari dalam sini menggunakan form, menggunakan data. Jadi kita akan lanjutkan. Kita sambungkan dulu yang select ini. Ini belum kita kasih name. Name, kemudian ini adalah level. Kemudian kita sambungkan ke hub formnya menggunakan ref, kemudian di dalam sini kita isi sama dengan yang ini adalah register. Ini, jadi ini register sama dengan ini ref register. Kita Ctrl S, kemudian berikutnya di dalam sini kita akan ambil datanya. Data dalam sini kita Ctrl S. Kemudian kita bisa tampilkan alat data ini, kita bisa simpan di dalam sini yaitu data. Kemudian kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil apakah data bisa ditampilkan. Kita ke tambah, email kasir, password 1, posisi kasir. Kita submit. Ini objek-objek kita tampilkan menggunakan console log saja. Jadi kita gunakan CLG, kemudian data. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam sini inspect, kita ke console, kita refresh. Ini kalau kita submit maka akan keluar di sini email kasir@gmail, password 1, level kasir. Kalau ini saya ganti dengan admin, maka secara otomatis dalam sini levelnya jadi admin. Kita sudah bisa lakukan itu. Kemudian yang belum kita dapatkan dari dalam sini adalah relasi. Kita akan potong-potong dulu. Jadi di dalam user.js ini kita akan buat sebuah let user sama dengan kita bikin sebuah objek baru. Yang pertama adalah email, kemudian data.email, kemudian berikutnya password, isinya adalah data.password,
Kemudian berikutnya adalah level. Kemudian data.level. Kemudian berikutnya adalah relasi. Nah, ini tambahan relasi, kita isi dengan back. Berikutnya di bawah dari dalam sini kita akan gunakan CLG, kemudian kita isi dengan user. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam konsol lognya. Ini kalau kita submit maka akan keluar seperti ini. Jadi ada email, ada level, ada password, ada relasinya back. Jadi sesuai dengan isian dari dalam sini. Untuk mengisikan kita bisa lihat lagi ke dalam login controller ini. Jadi untuk melakukan proses ini kita panggil fungsinya adalah register. Kita lihat di dalam sini untuk mengambil register, caranya kita masuk API, kemudian /register. Jadi kita masuk ke dalam API, kemudian /register. Kita bisa masukkan, atau kita juga nanti bisa menambahkan ini. Kita nanti akan tambahkan untuk admin sama yang depannya nanti dibedakan. Untuk sementara kita pakai yang ini dulu, nanti begitu yang pelanggan nanti kita akan tambahkan untuk yang pelanggan. Jadi API register. Kita masuk lagi ke dalam VS Code-nya. Untuk yang di dalam sini, untuk post kita bisa ambil dari dalam kategori, yaitu ini. Kita bisa ambil link post, kita akan copy, kemudian kita akan paste di dalam user. Jadi di dalam sini. Berikutnya setelah ini kita tambahkan link post. Kemudian untuk link kita akan importkan sama dengan ini. Kita akan importkan dari link. Karena kita menggunakan link, berarti di dalam user ini kita tambahkan untuk linknya. Jadi link post, kemudian kita isi dengan register. Kemudian ini kita isi dengan user. Kemudian then set pesan. Set pesan ini kita bisa menggunakan asinkronus saja. Async. Kemudian di dalam sini kita bisa membuat sebuah const res sama dengan await link register. Nah, ini kita bisa hapus yang bagian ini. Kemudian kita selesai sampai ini. Berikutnya setelah dia melakukan ini, kita atur supaya modalnya nutup. Berarti set mopen kita isi dengan false. Kita Ctrl S, kemudian kita akan tes hasil di dalam sini. Nah, ini kita akan coba submit. Kita buat kasir2@gmail password, kemudian ini kita isi dengan kasir. Kita ke submit. Nah, ini sudah masuk kasir2@gmail kasir. Nah, otomatis dia langsung aktif. Kalau kita masukkan lagi, yaitu admin2@gmail.com, kemudian passwordnya 1, kita ke admin, submit. Nah, ini dia masuk ke dalam admin@gmail. Kemudian ini juga admin2@gmail.com. Kita sudah bisa melakukan penambahan data menggunakan modal. Jadi cara penggunaan modal cukup sederhana. Kita tinggal bikin sebuah modal, kemudian bikin function yang ada di dalam buttonnya, kemudian menjalankan function yang ada di dalam sini. Jangan lupa untuk membuka modal menggunakan set open ini menjadi true. Kalau untuk nutup kita menggunakan false ini. Kemudian untuk mengirim kita bisa menggunakan REST. Ini saya menggunakan async await link post register ini. Atau kita juga bisa menggunakan seperti dalam kategori. Di dalam sini kita bisa tambahkan yaitu set pesan, kemudian nanti bisa isi menggunakan useDate pesan, kemudian bisa ditampilkan di dalam sini. Kalau seperti ini tidak ada pesan, jadi langsung masuk. Misalnya sini admin 3, kemudian password isi 1, kemudian ini admin
secara otomatis dia akan langsung nambah ke dalam sini. Nah, itu saja materi untuk menambahkan user menggunakan model. Di kategori juga kita bisa ganti dengan model, silakan dicoba untuk penambahannya. Itu saja materinya, silakan dicoba. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.